Selamat datang kembali di segmen Analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah keterangan terbaru dari mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi yang mengatakan beberapa hal terkait dengan Ibtu Rudiana yang kesannya adalah sepertinya ada kesalahpahaman di sebagian masyarakat terhadap peranan dari Ibtu Rudiana dalam kasus ini. Ada beberapa hal yang menurut aku juga cukup unik keterangan Ito Sumardi ini karena beberapa hal kesannya adalah ngebela kayak Ibtu Rudiana. Tapi coba kita bahas satu persatu poinnya. Poin yang pertama begini, dikatakan bahwa sekarang itu saya geli katanya. Seolah-olah bahwa Ibtu Rudiana itulah yang membuat skenario. Saya sangat geli sama orang-orang yang ngomong ini. Ngerti hukum nggak sih mereka? Mana alat buktinya kalau memang Ibtu Rudiana adalah sosok yang berperan penting dalam kasus ini yang diasumsikan oleh sebagian netizen dan masyarakat dia adalah dalang yang merubah kasus ini. Ya, coba kita bahas ya. Kesannya bahwa Pak Ito ini bertentangan dengan ya Pak Susno Duaji, sama-sama mantan Kabareskrim tetapi punya sudut pandang point of view-nya yang berbeda. Kalau Pak Ito tanya mengenai mana alat buktinya yang menunjukkan bahwa Ibtu Rudiana adalah berperan merubah kasus ini dan dugaannya ada unsur skenario. Alat bukti dalam dunia hukum ada 5. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu hal itu fakta. Kita bahas satu persatu. Alat bukti apa aja yang menunjukkan bahwa Ibtu Rudiana diduga kuat adalah orang yang membuat skenario. Kalau memang terbukti ini adalah kebohongan. Di vonis 8 tahun lalu ada manipulasi. Pertama adalah keterangan saksi. Keterangan saksi itu ada Dede, ada Saka Tatal, ada Rivaldi yang sudah jelas berbicara di media massa, dan aku yakin terpidana lainnya pun kalau mereka punya kesempatan ngomong di media pasti juga akan sama seperti Rivaldi. Dede ini adalah saksi yang bersama dengan Aep di 8 tahun lalu bilang mereka saling berkesesuaian bahwa kami melihat Vina dan Eki itu dilempari dengan botol dan bambu di depan SMP tersebut dan kami kabur. Tapi kan kemudian dari Dede sudah mencabut keterangannya. Dia mengatakan nggak benar. Sebenarnya waktu itu saya disuruh sama Dede dan juga Ibtu Rudiana untuk mengatakan hal seperti itu. Itu alat bukti yang pertama, clear. Oke, yang kedua, dari Saka Tatal. Saka Tatal pun juga mengatakan beberapa kali menyebutkan nama Ibtu Rudiana. Dia yang melakukan A, B, C, dan D. Ya, ini ada perdebatan lah ya. Tapi itu adalah suka tidak suka sudah menjadi alat bukti yang kedua. Alat bukti yang ketiga adalah Rivaldi. Keterangan dari terpidana atau terdakwa dalam persidangan. Rivaldi di wawancara terbarunya di TV One kan mengatakan begini. Saya itu masuk penjara 8 tahun lalu awalnya karena kasus penganiayaan dan juga sajam. Dan saya divonis 1,5 tahun kan ya. Tapi saya heran tiba-tiba ada salah satu orang tua dari korban datang dan menuduh saya, mengatakan kamu itu terlibat dalam peristiwa ini. Sudirman sudah ngaku, bahkan dia bilang katanya kepalanya sempat dijedotin ke teralis ya. Dan akhirnya Rivaldi dibawa ke Polres dan di situ dia dipaksa ngaku dengan hal-hal yang diperlakukan tidak pantas seperti itu. Jadi dari keterangan saksi ini juga sudah sangat menunjukkan adanya kesesuaian satu sama lainnya. Tetapi memang aku ngerasa bahwa kayaknya ada beberapa hal yang sepertinya sedang disembunyikan di sini. Nah, makanya waktu aku bilang dengan kalian di live-ku sebelumnya teman-teman, bahwa ini unik loh. Aku ngelihat sekarang tren dari sidang PK kemarin, kok bisa ya media, YouTuber itu bisa wawancara kayak Rivaldi melihat secara langsung. Kayaknya kesannya dibuat keleluasaan. Nah, apakah ini adalah indikasi ada penyidik atau pihak kepolisian itu terpecah menjadi 2? Ada yang ingin, ada yang percaya seperti dengan keyakinan netizen, atau percaya bahwa Ibtu Rudiana tidak bersalah sama sekali. Makanya dibiarkan masyarakat mendapatkan akses informasi dari para terpidana, dibiarkan ngomong, jadi biarin nanti yang menyelesaikan adalah publik. Kayak misalnya contohnya adalah Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD kan begitu gayanya dulu waktu menjadi Menko Polhukam. Ada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kemudian Pak Mahfud menyuarakan, kemudian menyindir pejabat-pejabat terkait agar
mengurus kasus ini. Pada saat sudah selesai, kasusnya sudah ditangani, Mahfud MD langsung angkat tangan. Alasannya Pak Mahfud melakukan hal tersebut adalah, ya tugasnya memang seperti itu, hanya memancing, kemudian menempatkan kepada orang-orang yang seharusnya menanganinya. Setelah itu saya nggak ikut lagi, karena kalau saya ikut lagi, nanti bakal terjadi konflik internal yang luar biasa. Biarkan publik dan common sense lah yang akan mengawal semua ini. Nah, ini juga sepertinya aku cium terjadi dalam kasus Vina dan juga Eki. Pihak kepolisian sepertinya sudah serba salah gitu ya. Mau yang mana nih? Karena mereka terpecah menjadi dua. Ya udahlah, kita buka semuanya, biarkan nanti proses persidangan, proses hukumnya, proses pengawalan publik yang akan ngebuka semua ini. Itu adalah yang aku tangkap dari sini. Nah, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi juga mengatakan begini, bahwa Ibtu Rudiana itu cuma seorang saksi loh. Fungsinya hadir buat di sidang PK itu untuk apa? Dia sudah diminta keterangannya saat penyidikan dan bukannya harus diproses PK. Ya, memang betul, secara prosedural apa yang dikatakan dari Pak Ito ini semuanya benar gitu. Tapi mohon maaf gini Pak Ito ya, kita itu proses hukum di Indonesia kualitasnya mohon maaf belum ya sebaik Singapura lah ya, yang tingkat korupsinya kecil, nepotismenya kecil. Itu kita belum sebagus itulah negara terdekat kita lah, nggak usah dibandingin sama negara maju lainnya. Dan proses hukum kita itu sedang menuju ke angka yang lebih baik. Jadi ya ini adalah bahasa lain untuk mengatakan ini kan sudah inkrah. Kalau inkrah itu sudah diuji dari kepolisian, dari kejaksaan, hakiman, dari tingkat ya pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi, ini adalah bahasa lain untuk menyampaikan bahwa ini sudah inkrah. Kalau kualitas hukum kita itu sudah setara dengan negara Singapura yang sangat minim sekali hal-hal nggak benar terjadi di situ, bolehlah kita ngomong seperti ini. Tetapi kan ya kita sedang berproses untuk menuju yang lebih baik ya. Tidak aku bilang jelek. Kayak kasusnya misalnya yang di Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, Ronald Tanur. Ya jelaskan, akhirnya kan 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur pun direkomendasikan oleh KY atau Komisi Yudisial untuk diberhentikan dengan pensiun. Yang menunjukkan bahwa ada pelanggaran berat yang terjadi di situ. Walaupun dari Komisi Yudisial tidak menjabarkan pelanggaran apa yang telah dilakukan. Karena aku yakin itu untuk menjaga marwah dari hakim. Tapi kita sudah bisa ngerti lah. Walaupun dari pihak KY tidak menjelaskan apa pelanggarannya, dugaan masyarakat adalah terkait mungkin saja ada deal-dealan di balik ini semua yang bisa membebaskan seorang Ronald Tanur begitu. Dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang ngebuat masyarakat itu mempertanyakan mohon maaf kebijaksanaan dari seorang hakim. Jadi yang disampaikan Pak Ito adalah cara lain adalah mengatakan sudah inkrah, tapi dengan bahasa yang lain gitu. Tujuannya adalah sama. Sekarang diarahkan seolah-olah bahwa Ibtu Rudiana ngebuat skenario. Ya, bagaimana kita nggak curiga ya, masyarakat gitu, bahwa Ibtu Rudiana melakukan hal seperti itu. Karena awalnya kan kasus ini itu ya, di tanggal 27 dari tim kepolisian setempat mengatakan ini adalah laka lantas. Kemudian tanggal 31-nya, jam 1 pagi, di mana itu adalah momen Linda yang kesurupan dan videonya dikirimkan oleh Marliana, kakaknya Vina, ke Ibtu Rudiana tanggal 31 jam 1 pagi. Keterangan dari Marliana di sejumlah media massa. Kemudian subuhnya polisi langsung bergerak, lanjut juga di tanggal tersebutlah penetapan para tersangka, langsung ditangkap, langsung dijebloskan ke penjara. Dalam 1 hari, tidak sampai 24 jam, proses yang begitu panjang diselesaikan dalam hari yang sama. Padahal untuk menetapkan tersangka itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Berarti langsung nih ketemu semua alat bukti yang kuat tersebut. Ditambah lagi ada keterangan ya selain Dede juga ada dari Liga Akbar, yang dia pun membantah sebenarnya dari awal tuh saya nggak mau bohong bahwa saya nemenin Vina sama Eki sampai jam 9 malam, kami terpisah karena dia dikejar-kejar sama motor gitu. Liga Akbar kan juga mencabut statementnya pada akhirnya dan mengatakan bahwa yang meminta saya untuk memberikan keterangan itu adalah Ibtu Rudiana, walaupun dikatakan dalam BAP memang tidak ada Ibtu Rudiana di situ, tetapi dia selalu berada di area tersebut. Ya, ini adalah bagian yang sangat
tricky ya, dan memang cukup berat untuk membuktikannya. Keyakinan-keyakinan masyarakat ini akan sia-sia saja kalau tidak ditunjang dengan alat bukti yang kuat. So, kalau dibilang bahwa Pak Ito bilang geli dengan sebagian orang yang nggak ngerti sama hukum atau pura-pura nggak ngerti sama hukum, ya I don't know, kayaknya mungkin ini ya, kalau aku analisa, kayaknya Pak Ito ini mau menyindir Pak Susno Duaji. Karena Pak Susno adalah salah satu purnawirawan yang sangat vokal sekali. Yang kedua vokal adalah ya mantan Wakapolri, Pak Ugroseno pun juga sama. Jadi dari kelompok purnawirawan pun suaranya terpecah menjadi dua. Sepertinya ini mencerminkan juga kondisi dari pandangan Polri, Mabes Polri terhadap kasus ini kayaknya pun juga sama, terpecah menjadi dua. Kalau aku lihat cerminan dari para purnawirawannya. Ya, I don't know nih, ini bagian yang sudah sangat genting. Mudah-mudahan tim Peradi pada persidangan nanti diberikan kemudahan untuk menunjukkan novum-novum atau alat bukti baru beserta temuan-temuan yang ternyata tidak berkesesuaian satu sama lainnya, yang indikasinya ada sesuatu hal yang lebih besar yang disembunyikan dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTokku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.